Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 8, Matematika 1 dengan dosen pengampu Bapak Sandy dan juga Bapak Ida Bagus. Kami di sini izin mempresentasikan hasil proyek mini kami, yaitu berupa tangki mobil yang akan kami presentasikan. Next. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardin Tamal Kaisu dengan NIM 164250067. Perkenalkan, nama aku Fasya Zasrana, NIM 1642512. Saya Nugra Rizky Abdi dengan NIM 164-25217. Saya Tanuzin Murtaza dengan NIM 164-25297. Saya Rutbi Habib Yazid dengan NIM 164-25437. Latar belakang dari proyek ini yaitu bentuk tangki penyimpanan yang tidak terlalu sederhana. Salah satunya adalah tangki berpenampang elips seperti pada tangki bahan kendaraan. Karena volumenya tidak dapat dihitung langsung dengan rumus geometri sederhana, diperlukan pendekatan matematis. Volume fluida dapat diperkirakan melalui pengukuran tinggi permukaan fluida menggunakan tolak ukur. Kemudian untuk menyelesaikan proyek ini ada beberapa landasan teori. Yang pertama itu adalah geometri dan persamaan elips. Dalam konteks penampang tangki ini, elips diasumsikan berpusat di titik asal 0,0 dengan persamaan umum elips dengan pusat di 0,0, sumbu mayor A pada sumbu X dan minor B pada sumbu Y, yaitu persamaannya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Di mana A adalah panjang setengah sumbu mayor, atau bisa kita bilang jari-jari horizontal, B adalah panjang setengah sumbu minor, atau jari-jari vertikal, dan untuk menghitung luas daerah irisan elips atau cairan minyaknya tersebut, kita perlukan persamaan yang dalam bentuk fungsi X terhadap Y, yaitu bisa kita turunin dari persamaan yang di atas, dan menjadi X sama dengan plus minus A per B, B kuadrat, akar B kuadrat min Y kuadrat. Dan kemudian karena elips simetris terhadap sumbu Y, lebar elips pada ketinggian Y tertentu adalah 2X. Bisa kita persamaannya itu 2A per B akar B kuadrat min Y kuadrat. Terus kemudian di sini kita memakai integral tentu untuk perhitungan luas. Dengan persamaan A sama dengan integral dari min B ke tinggi posisi dari fungsi W terhadap Y. Bisa kita turunin dari yang persamaan yang sebelumnya menjadi integral min B ke H posisi 2A per B akar B kuadrat min Y kuadrat dy. Kemudian ketiga, kita menggunakan kesebangunan dan hubungan linear. Itu bisa kita sebut geometri tongkat. Dengan persamaan H cairan sama dengan L sin theta. Atau menggunakan perbandingan segitiga kesebangunan. H cairan per 2B sama dengan L per L tongkat. Oke, lanjut ke soalnya. Jadi di soalnya itu ada sebuah tangki minyak panjangnya L meter dan penampang berupa elips dengan sumbu mayor A meter dan sumbu minor B meter, di mana 0 lebih kecil dari B dan lebih kecil dari A. Tangki dibagi menjadi 3 bagian sepanjang sumbunya. Di bagian atas tangki tepat di tengah terdapat lubang untuk memeriksa volumenya. Pemeriksaan volume dilakukan dengan memasukkan tongkat seperti pada gambar berikut. Volume ditentukan berdasarkan panjang bagian tongkat yang basah oleh fluida dalam tangki. Misalkan L adalah panjang bagian tongkat yang basah oleh fluida dalam tangki, tentukan volume sebagai fungsi dari L. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode perhitungan. Sebenarnya kan di sini permasalahan utamanya gimana caranya supaya mencari volume di tangki tersebut. Tapi kan penaikan karena bentuknya elips, jadi kenaikan setiap sentimeter si minyaknya itu nggak akan sama. Jadi kita bentuk L. Lalu persamaan kita melihat penampang tangkinya dulu. Penampang tangkinya kan berbentuk elips. Nah, sumbu mayornya itu 2A. Maksudnya itu dari A ke 0, dari 0 ke A, jadi 2A. Lalu sumbu minornya itu yang vertikalnya itu 2B. Nah, panjang tangkinya itu totalnya adalah L. Terus persamaan dasar yang kita gunakan itu adalah A pangkat 2, X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 1. Kemudian kita mencari nilai X-nya. Jadi dipindah-luaskan lalu ditekan. Nah, setelah itu kan untuk mencari volume menggunakan integral yang tadi disebutkan. Nah, pasti integralnya dari luas kan. Jadi kita harus mencari fungsi luasnya terlebih dahulu. Nah, fungsi luasnya bisa dilihat di sini. Sebenarnya yang utamanya itu kuncinya adalah mencari fungsi inverse dari sin. Ini dari luasnya. Terus kita misalkan kalau misalnya Y sama dengan min B, maka sin theta sama dengan min L. Lalu berarti tetanya sama dengan min B per 2 kan. Nah, lalu kalau misalnya Y-nya sama dengan YF, berarti sin theta F dengan F per B. Theta F itu merupakan sin inverse dari YF per B. Nah, terus kita masukkan fungsinya kalian itu ke A. Rumus A itu kan 2A dikali integral dari min B per 2 sampai theta F akar 1 min sin kuadrat theta kali B cos theta delta theta. Terus d theta. Terus nanti masukin lagi jadinya fungsi A sebagai F adalah 2AB integral dari min B per 2 sampai theta F
karena ini itu tuh 1 min sin theta cos kuadrat theta. Nah, kalau misalnya diakarin kan jadinya cos theta, terus nanti dikali cos theta lagi jadinya cos kuadrat theta. Nah, B-nya itu karena konstanta jadi bisa keluar dari integralnya. Lalu menggunakan identitas dari cos kuadrat theta. Nah, cos kuadrat theta sama dengan 1 tambah cos 2 theta per 2. Nanti dimasukin lagi, substitusi lagi. Boleh? Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, sebenarnya karena kan sin 2 theta itu 2 sin theta F cos theta F. Jadi terus dan cos theta F itu tadi kan akar 1 minus sin kuadrat theta. Jadi nilai dari sin theta F itu berarti ya F per B. Jadi kita substitusiin buat jadi cos theta F-nya. Cos theta F itu sama dengan 1 min sin kuadrat theta F, masuknya terus dikuadratkan, nanti didapatkan hasilnya cos theta F sama dengan akar B kuadrat min F kuadrat per B. Lanjut. Next. Nah, nanti setelah itu cos theta F-nya dimasukin ke persamaan sekali sin 2 theta F. Karena sin 2 theta F itu kan tadi 2 sin theta F cos theta F, 2-nya itu hilang. Jadi sin theta F cos theta F dimasukin sin thetanya YF per B. Dan cos theta yang tadi sebelumnya kita cari itu akar B kuadrat min YF kuadrat per B. Nah, setelah itu, setelah dicari nilai dari setengah sin 2 theta F-nya, masukin lagi ke persamaan yang sebelumnya, yaitu fungsi A sebagai YF-nya. Dimana A sebagai F sama dengan AB dikali sin inverse dari YF per B ditambah YF dikali akar B kuadrat min YF kuadrat per B kuadrat ditambahkan B per 2. Lanjut. Nah, setelah itu akan menghubungkan YF sama L kecil kan, karena panjang tongkatnya itu kan kita sebut sebagai L kecil. Terus pertama dapat dilihat bahwa total penampang elips kan 2B. Jarak dari atas permukaan, sebenarnya tadi kan permukaannya itu fluida, itu tuh 2B min H. Pada koordinat elips, YF berarti kan H min B. Maka jarak dari atas itu B min YF. Dan dapat dimisalkan terlebih dahulu bahwa alfa itu sudut kemiringan tongkat terhadap garis vertikal. Nah, berdasarkan gambar tadi, panjang tongkat yang basah itu L kecil membentuk sisi miring dari segitiga siku-siku yang tingginya adalah B min YF. Maka menggunakan trigonometri itu pakai sub per miring, jadinya B min YF per L kecil. Lalu didapatkan sebagai YF sebagai fungsi dari L itu B min YF sama dengan L cos alpha, atau kalau misalnya kita mau nyari YF-nya adalah B min L cos alpha. Selanjutnya, karena kita sudah menghitung persamaan yang tadi, kita bisa menentukan volumenya, karena volume itu adalah luas permukaan dikalikan dengan panjang L, dan kita bisa mensubstitusikan bahwa YF sama dengan B min L cos alpha ke dalam rumus YF yang tadi. Maka bagian pertama itu mencari sin inverse dari YF per B. Nah, sin inverse ini fungsinya itu untuk sebagai mewakili luas dari sektor yang melingkarnya, sementara yang bagian kedua itu yang mencari akar itu buat mewakili lebar horizontal yang di permukaan minyak. Nah, kita masuk substitusikan nilai-nilainya. Lalu selanjutnya ada next. Bagian selanjutnya itu mensubstitusikan persamaan yang satu bagian yang inverse tadi dan bagian akar tadi ke dalam persamaan AL. Nah, kenapa AL? Karena bentuk AYF tadi kan masih kayak belum sebagai fungsi L kecil yang tongkatnya. Jadi kita harus masukin lagi persamaan AYF itu untuk luas AL, yang luas tongkatnya itu. Jadi hasilnya AL itu ada sama dengan inverse sin atau sin inverse dari 1 min L cos alpha per B ditambahkan B min L cos alpha dikali 2BL cos alpha min L kuadrat cos alpha kuadrat alpha per B kuadrat. Nah, setelah itu untuk menentukan volume kita bisa mengalihkan, karena tadi fungsinya sudah dalam fungsi L kecil yang tongkat tersebut, berarti kita bisa cari volume dari yang mewakili tabung itu dengan tongkat yang dicelupkan dikalikan dengan L yang panjang elips tadi, yaitu L besar. Jadi VL-nya sama dengan AB dikalikan L lalu dikalikan persamaan yang AL itu sin inverse kali 1 min L cos alpha per B ditambah B per 2 ditambahkan B min L cos alpha dikalikan akar dari 2BL cos alpha min L kuadrat cos kuadrat alpha inverse-nya per B kuadrat. Jadi volume sebagai fungsi L. Gitu. Selanjutnya kesimpulan. Jadi dari perhitungan yang sudah kami dapatkan, disimpulkan bahwa volume minyak dalam tangki berpenampang elips tidak dapat dihitung dengan rumus geometri sederhana. Maka dari itu kami memodelkan penampang tangki sebagai elips dan menggunakan integral, lalu diperoleh fungsi volume sebagai fungsi panjang tongkat ukur yang tercelup. Panjang tongkat yang basah dapat dihubungkan dengan tinggi fluida melalui hubungan trigonometri. Dan model ini memungkinkan perkiraan volume minyak secara akurat menggunakan alat ukur sederhana dan konsep matematika. Next. Baik, sekian sekiranya dari kami. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.